Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membuat laporan praktikum pada modul 3 untuk memenuhi perkuliahan pada MK Web Framework. Pada lembar kerja 1, yaitu pemahaman MVC pada Laravel. Untuk langkah prakteknya, yang pertama kita diminta untuk buatkan project Laravel seperti biasanya. Kemudian buka projectnya, kita gunakan aplikasi Visual Studio Code. Kemudian jalankan di terminal dengan cara kita ketik PHP Artisan Serve. Kita buka dulu aplikasi Laravelnya. Kita start all. Kita klik kanan, klik Laravel. Kita beri nama project web sederhana. Kita oke. Kita tunggu sampai Laravel menginstal tools yang diperlukan. Nah, sekarang sudah keluar successful, berarti sudah berhasil terinstall Laravelnya. Ini bisa kita close. Kemudian kita buka aplikasi Visual Studio Code. Kita open folder. Web sederhana, kita select folder. Nah, kalau udah seperti ini, kita diminta untuk mengetik kode PHP Artisan Serve di terminal. Di sini kita ketik PHP Artisan Serve. Kita enter. Kita klik follow link ini. Nah, ini dia tampilan Laravelnya. Sekarang kita diminta untuk kemudian langkah praktek kedua, kita buatkan root yang ada di Visual Studio Code dengan cara kita ketik ini kodenya. Kita Ctrl C. Kita pastekan yang ada di dalam file web.php.
bagian root, sini, di bawah sini kita pastikan. Kita Ctrl S, balik lagi ke modul. Sekarang kita akses link yang ini dengan cara kita tambah slash halo. Kita buka web Laravel yang tadi. Sini kita tambah slash halo. Nah, tampilannya akan keluar seperti yang ada di modul. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan root. Ini kodenya. Kita Ctrl C. Kita pastikan di bawah sini. View kontak saya ini akan mencari file yang ada di folder resource di bagian view ini. Jadi kita harus membuat file kontak saya. Kita tambahkan file baru, new file. Kita ketik kontak saya.net.php. Kita enter. Nah, di dalam file kontak ini kita kasih kode. Kita balik ke modul. Kita masukkan ini dia kodenya. Ctrl C. Pastikan. Kita Ctrl S dulu. Ini hanya kode HTML sederhana. Kita balik lagi ke modul. Kemudian kita diminta untuk mengakses alamat browser ini. Jadi website ini kita akan yang halunya kita ganti jadi kontak saya. Kita enter. Ini dia tampilannya sama kayak yang ada di modul. Ini dia. Kita lanjut sekarang ke lembar kerja 2. Memahami sistem template Laravel. Yang pertama, kita buatkan controllernya terlebih dahulu di sini dengan cara kita ketik ini, kode ini di terminal. Kita Ctrl C, kita bawa ke terminal. News terminal. Kita pastikan yang kita ubah hanya pada nama controllernya aja. Terserah mau ganti jadi misalnya jadi home controller, boleh. Tapi di sini kita gunakan kayak di modul web controller. Kita enter. Sini controllernya sudah berhasil dibuatkan, create successful. Kita lihat di apps http controller. Nah, ini dia web controllernya sudah dibuatkan secara otomatis oleh Laravel. Dan kita buka modul. Kemudian kita pastikan source kodenya. Nah, ini kita copy, kita buat di dalam file controller. Di sini kita Ctrl S.
Penjelasan singkat, public ini adalah access modifier, sedangkan function ini adalah metode yang berada di dalam kelas. Extend ini pewarisan. Di sini kita beri nama index yang nanti akan kita panggil di dalam loop. Ini halaman yang akan tampil ketika web diakses. Kita akses dengan cara seperti di modul. Kita tambahkan /web/pti. Kita kopikan rootnya. Kita pastikan di web.php. Kita Ctrl X. Di sini kita beri komentar. Buat root baru. Penjelasan singkat. Nama web controller ini diambil dari file yang ada di controller yang ini. Sedangkan yang index ini yang kita buatkan di dalam file controller yang ini. Index. Artinya, kalau kita akses web.pti, dia terhubungnya ke controller yang isinya view. Yang akan kita buatkan di dalam view. Di atas ini kita kasih kode yang ada di controller ini. Use app. S. Dan kita lanjut, kita buat view-nya. Ini ada penjelasannya di modul. Method index memanggil view index yang ada dalam resource atau view. Yang berarti kita akan membuat indeksnya di dalam view. View. Sini kita punya file buat index.blade.php. Kita enter. Nah, sekarang kita isi kodenya. Kode media text. Ctrl C. Kita pastikan di sini. Ctrl X. Kalau sudah, sekarang kita buatkan rootnya lagi. Karena kita di sini diminta ada 4 root. Sekarang kita lanjut ke root isi. Ini. Kita Ctrl C. Kita pastikan di dalam web.php. Di sini tetap mengarahkan ke dalam web controller. Di sini kita beri nama visi. Visi ini yang mengarahkan ke metode. Jadi nama visi ini akan kita buatkan ke dalam web controller. Caranya dengan cara kita akan ini Ctrl C, tekan di sini.
Ctrl S. Ada lagi ke sini. Kemudian kita buatkan file PC-nya yang ada di view ini. Kita klik di nama pc.blade.php. Enter. Kita masukkan source code-nya. Index PC. Ctrl C. Dan Ctrl S. Kemudian ulangi sampai kita buat root keempat root ini. Copy semua. Dan dalam bentar. Ini kita ganti jadi ini kita ganti jadi kontak. Kemudian kita panggilkan ke dalam web controller. Sekarang kita lanjut buatkan function fishing, function profile atau method profile dan method kontak di bagian view. Di dalam view kita buat file baru. Sini kita buat vc.blade.php. Kita enter. Sekarang kita masukkan source code yang ada di dalam modul. Kita buka modul. Kita kopikan dari sini sampai ke end section. Kita pastekan, Ctrl S. Sekarang kita buat file profilnya. File.blade.php. Pastekan. Sekarang
Judulnya kita ganti halaman profile prodi. Isinya juga kita ganti. Kita ketik ulang program yang tadi punya bagian visi, sekarang kita ketik yang bagian profilnya. Berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 07/I kita Ctrl S. Kemudian kita buatkan bagian kontak prodi. Kontak.embed.php. Enter. Kita pastikan bagian kontak yang ada di modul yang ini sampai ke bawah. Kita copy,
pastekan, kemudian Ctrl S. Yang terakhir kita buat file master.blade.php yang ada di view. Kita naik lagi ke atas. Nah, ini dia file masternya. Kita copy source kodenya. Kita buatkan file baru di dalam view. Ctrl C. Buat file baru. master.blade.php. File master ini adalah template, induk atau isi tampilan utama dari halaman website yang digunakan atau website yang sudah kita buat. Nanti dia akan terhubung juga ke dalam template master ini atau file master ini. Kita pastekan, kemudian kita Ctrl S. Penjelasan singkat, naik lagi ke atas. Bagian title ini itu artinya untuk menyisipkan judul halaman pada file. Sedangkan web PTI ini adalah judul bawaan. Style itu aturan tampilan untuk halaman website bagian body. Ini dia bodinya. Ini ada header. Ini ada bagian navigasi. Paling bawah ada bagian footer. Yang di atas header, yang di bawah footer. Ini penutup stylenya. Include ini adalah file blade, diambil di file blade lain. Yield ini tempat konten utama yang akan diisi oleh setiap halaman. Seperti yang ada di dalam profile, visi ini. Kalau sudah, kita coba buka websitenya. Untuk cara kita lihat websitenya, itu kita ketik php artisan serve, kita enter. Kita tunggu sampai dia menampilkan localhost untuk kita akses ke website. Ini dia. Kita follow linknya. Kita klik. Di sini kita kasih slash web PTI. Kita enter. Ini dia tampilan bagian home-nya. Kita klik visi. Ini bagian visinya. Kalau kita klik profile, ini bagian halaman profile prodinya. Kalau kita klik kontak, ini bagian profile kontaknya.
Kalau kita klik kontak prodi, nah ini dia kontak prodinya. Yang bagian home visi prodi, profile prodi, kontak prodi ini adalah bagian navbar atau navigasi. Yang biru-biru yang di atas ini itu bagian footer, bagian header, maaf larat. Yang di bawah itu footer. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Bagian profile di sini ini masih halaman visi prodi. Kita ganti jadi profile. Profile. Ctrl S. Kita cek bagian kontak. Aman, visi. Aman. Kita coba lagi. Kita klik. Ini ada yang salah pengetikan. Kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Profile, halaman. Ctrl S. Kita reload. Sekarang sudah berubah jadi halaman profile prodi. Bagian membuat proyek website PTI sudah berhasil. Sekarang saya akan menjawab soal dari yang ada di modul bagian refleksi mahasiswa. Bagaimana pola kerja MPVC membantu Anda memahami struktur proyek web modern? Menurut saya, pola kerja MVC itu sangat membantu buat memahami struktur proyek web yang modern. Soalnya dengan MVC ini semuanya jadi lebih tertata. Ada bagian khusus untuk data, seperti model, logika, ada bagian controller, dan tampilan ada bagian view-nya. Jadi waktu ngerjain proyeknya itu kita lebih gampang paham alurnya dan tahu harus ngedit bagian mana tanpa nyampur-nyampur codingannya atau source kodenya. Yang kedua, bagaimana kemudahan yang disediakan Laravel untuk membuat halaman website dengan menggunakan Blade. Laravel menurut saya enak banget buat dipakai, apalagi kalau udah pakai Blade. Dengan Blade bikin tampilan website jadi lebih praktis karena kita bisa pakai template yang sama berulang kali tanpa harus menulis ulang source kode HTML. Cukup pakai extend atau section. Semuanya bisa diatur dengan mudah. Selain itu, sintak Blade juga simple dan mudah dibaca. Jadi kerjaan bikin halaman web jadi lebih cepat dan gak ribet. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.